Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sahabat Belajar semua. Kali ini kita akan membahas seputar OOP ya. Lanjut. Oke, kita ke definisinya dulu. Jadi OOP ini atau singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu suatu metode pemrograman yang fokus atau orientasinya pada objek. Nah, tujuan dirancangnya OOP ini adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga satu bagian dari suatu permasalahan dalam pemrograman tersebut adalah objek. Nah, objek itu juga merupakan komposisi dari komponen-komponen objek yang lebih kecil lagi. Nah, jadi dalam OOP ini juga memiliki beberapa prinsip ya. Yang pertama itu ada encapsulation. Jadi pada OOP ini adalah konsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Nah, encapsulation dapat memudahkan dalam pembacaan kode karena informasi yang dijanjikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Prinsip berikutnya ada prinsip inheritance pada OP adalah di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Nah, konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Kemudian ada prinsip abstrak kelas. OOP adalah kelas-kelas yang memiliki informasi abstrak dan metode-metode dari sekumpulan data. Nah, abstrak kelas tidak bisa diubah dan berlaku juga sebagai kerangka dalam penciptaan berbagai subkelas. Berperan seperti superkelas yang dibahas di konsep inheritance. Nah, selanjutnya ada prinsip polymorphism. Pada OOP adalah konsep di mana suatu objek berbeda-beda dapat diakses melalui satu interface. Nah, sebuah objek polymorphic dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut. Dan setiap kelas memiliki interpretasinya tersendiri terhadap interface-nya. Oke, kita selanjutnya ya ke kelebihan dan kekurangannya. Oke. Nah, jadi untuk kelebihannya OOP itu yang pertama ada parallel development. Jadi ketika bekerja sama dengan tim masing-masing programmer dapat membangun kelas-kelas secara individual. Nah, dengan begitu komponen yang sudah dibentuk kemudian dapat digabung menjadi satu kesatuan. Hal ini tentu saja menghemat banyak waktu dibanding harus membangun kelas satu persatu. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan reusable. Jadi dalam OOP kelas-kelas yang sudah ada dapat digunakan kembali di project dan development lainnya, baik langsung pakai atau hanya butuh sedikit perubahan. Nah, kekurangannya yaitu OOP tidak efisien, karena OOP adalah metode yang lebih cenderung memakan tenaga CPU dibanding pilihan lainnya. Tentu saja bermasalah bagi komputer tua dengan kekuatan terbatas. Dan kedua, membutuhkan tingkat manajemen data yang tinggi. Jadi, jika kita tidak cermat dalam mengontrol OOP, secara otomatis OOP akan membuat sisa-sisa kode yang tidak berguna dalam jumlah besar. Ketika hal tersebut terjadi, akan sulit menghilangkannya dan akan sangat membebani komputer. Itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, lanjut web yang menggunakan OOP. Nah, di sini kita akan membahas web yang menggunakan OOP dan yang tidak. Jadi, framework modern yang digunakan dalam pengembangan web seringkali berbasis pada prinsip Object Oriented Programming atau OOP. Nah, seperti Laravel di PHP, Django di Python, dan ASP.NET di C# ya. Nah, web menggunakan OOP dapat menyebabkan sedikit overhead dalam kinerja karena adanya abstraksi dan struktur yang lebih kompleks seperti pengaksesan, seperti kelas melalui objek. Namun manfaatnya dalam jangka panjang lebih besar, terutama untuk proyek yang berkembang karena modularitas dan pemisahan logika aplikasi. Nah, untuk web non-OOP, web tanpa OOP seperti menggunakan pemrograman prosedural seringkali lebih cepat pada aplikasi kecil karena kode dieksekusi secara langsung tanpa banyak abstraksi. Tetapi sering bertambahnya kompleksitas aplikasi, kode prosedural menjadi sulit untuk diatur dan dipelihara sehingga performanya bisa menurun ketika proyek berkembang. Selain itu, perbedaan bisa dari skalabilitas dan maintenance saja. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa kita tarik, web menggunakan OOP menaruhkan keunggulan dalam hal modularitas, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan maintenance, terutama untuk proyek besar atau aplikasi yang terus berkembang.
meskipun ada sedikit trade-off kinerja kena abstraksi. Keuntungan jangka panjang seperti struktur kode lebih terorganisir dan dapat digunakan ulang menjadikannya pilihan yang tepat untuk aplikasi kompleks. Sebaliknya, web non-OOP lebih cocok untuk proyek yang lebih kecil saja, dengan kebutuhan sederhana di mana kinerja langsung dan kesederhanaan menjadi prioritas. Baiklah, mungkin sampai sini saja materi yang kita akan bahas hari ini. Semoga ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers guys, and bye-bye semua.